Baru saja kita saksikan bersama konferensi pers dari KPU RI terkait dengan perkembangan sejumlah isu terkini terkait dengan pemilu 2024. Dari hasil konferensi pers tersebut, KPU RI menyampaikan sejumlah informasi terkini mengenai gelaran pemilu 2024. Ketua KPU RI Hashim Asyari menyampaikan respons terkait 4 isu terkini gelaran kontestasi politik ini, yakni pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau PPK, update pelaksanaan pemungutan suara ulang, lanjutan, dan susulan. Kemudian update perkembangan data Sirekap serta update data petugas pemilu yang meninggal dunia. Terkait data anomali atau data yang tidak sinkron, Hashim menyebut ada sebanyak 74.181 TPS yang sudah melakukan pembetulan data Pilpres. Sementara itu jumlah petugas pemilu yang meninggal selama proses pemilu 2024 mencapai 90 orang. Jumlah ini terdiri dari 60 anggota KPPS dan 30 petugas ketertiban. Dari jumlah tersebut, KPU RI baru memberikan santunan kepada 20 orang. Adapun jumlah santunan petugas yang meninggal sebesar 36 juta rupiah dan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari, data yang kami terima dari teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kemudian kalau dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Kemudian besar santunan kepada para petugas yang meninggal sebagaimana surat surat Menteri Keuangan nomor S/647/MK.02/2022 melalui santunan biaya masukan, satuan biaya masukan lainnya atau SBML, tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Untuk besaran santunan adalah untuk yang meninggal 36 juta dan untuk biaya bantuan pemakaman adalah 10 juta. Tentu saja pada kesempatan ini kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita, para petugas KPPS yang meninggal, dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah memberikan kesempatan kepada para almarhum menjadi petugas KPPS pada waktu kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS 14 Februari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengungkapkan salah satu penyebab dilakukannya proses penghitungan surat suara ulang lantaran faktor kurang lantangnya panitia KPPS saat menyebut hasil suara, sehingga dilakukan proses penghitungan surat suara ulang. Selain itu, terkait mekanisme pemungutan suara ulang atau susulan, KPU RI mengatakan dilakukan karena adanya beberapa faktor. Di antaranya karena terjadinya banjir hingga kurangnya sosialisasi di tiap tempat pemungutan suara atau TPS. Di sisi lain, Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan bahwa aplikasi Sirekap sejak 15 Februari 2024 telah dilakukan pembaruan. Dalam hal ini dilakukan koreksi angka pada aplikasi tersebut secara bertahap. Dikatakan olehnya dengan Sirekap justru menurutnya dapat membantu para saksi atau pemantau tim para calon yang tidak dapat hadir dalam pemilu 2024. Menurut Hashim, jika Sirekap ditutup, maka tidak akan ada yang bisa mengetahui, memantau, hingga memonitor hasil masing-masing TPS, sehingga Sirekap akan terus digunakan untuk proses penghitungan suara.
Saya ingin menjawab berkaitan dengan PSU ya. PSU ini ada dua, pemungutan suara ulang dan ada juga penghitungan suara ulang. Tapi tadi yang ditanya ini berkaitan dengan penghitungan suara ulang. Kenapa suara yang sudah ada di dalam kotak itu, surat suara yang sudah di dalam kotak itu harus dihitung ulang? Itu karena memang pertama ada temuan dari Bawaslu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengawas TPS, misalnya pada saat dibacakan suara KPPS, suara ketua KPPS ini kurang lantang, ya, kurang jelas, ya, kurang lantang, kurang jelas, tapi bukan disabilitas, maksud saya gitu. Ya. Kenapa dia menjadi kurang lantang, kurang jelas? Mungkin karena faktor jam kerja yang cukup lama yang akhirnya membuat ketua KPPS suaranya menurun volumenya. Nah, itu salah satu penyebab diadakannya penghitungan suara ulang. Atau ada keberatan saksi. Ya, keberatan saksi dalam proses penghitungan surat suara itu menurut saksi ada ketidaktepatan dalam penulisan hasil perolehan suara dalam bentuk teli yang ada di dalam formulir model C hasil plano. Misalnya, ada pemilih yang mencoblos lambang partai dan nama caleg, ya, tetapi suaranya dimasukkan kepada nama suara partai yang seharusnya itu dimasukkan ke dalam suara caleg. Ada KPPS ya yang menyebut ya ketika disebut lambang partai, nama caleg nomor tertentu, tapi yang ditulis nomor lainnya. Ini juga menjadi penyebab terjadinya penghitungan suara ulang. Seperti itu. Ya, yang jelas ketika rekan-rekan kami melakukan penghitungan suara ulang, ini bukti KPU transparan. Sementara itu, aksi demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menggugat demokrasi di depan kantor KPU RI masih berlangsung hingga Jumat sore. Masa melanjutkan aksi dengan membakar ban dan beberapa barang lainnya. Hal ini dilakukan di tengah-tengah orasi menyuarakan penolakan terhadap dugaan terjadinya kecurangan pemilu 2024. Beberapa poster berisi beragam tulisan seperti turunkan Jokowi hingga diskualifikasi capres-cawapres curang dibawa oleh masa aksi. Orator menyatakan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tak hanya melakukan pembakaran, massa juga melempari kantor KPU RI dengan botol air mineral. Dari pantauan lapangan, sejumlah personel kepolisian pun sudah dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU RI. Adapun pengamanan kantor KPU RI melibatkan 967 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instalasi terkait. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Moaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.